Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Praktikum Troubleshooting PLC yang beranggotakan saya Doni Trisandira Harjo, NRP 62, dan rekan saya Aisyah Rusmana, NRP 55 dari kelas Teknik Otomasi 6B. Kami berasal dari mahasiswa Program Studi Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk mereview sedikit tentang penugasan yang sudah diberikan oleh Bapak Dimas selaku dosen mata kuliah Praktikum Troubleshooting PLC. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview dan juga mensimulasikan hasil diskusi kami mengenai penugasan yang sudah diberikan oleh beliau. Oke, langsung saja kita bahas atau kita review program yang sudah kami buat. Oke, ini adalah program yang sudah kami buat di software CX Programmer, yang mana CX Programmer ini digunakan untuk memprogram PLC khususnya tipe ataupun merek Omron. Kita bagi dua saja layarnya ya, seperti ini. Oke, ini adalah tampilan yang sudah saya siapkan, mulai dari list addressing yang saya gunakan pada program kali ini. Kemudian ada tampilan plan, yang mana plan yang akan kita bahas adalah packing machine. Kemudian adalah program CX Programmer yang sudah kami rancang. Oke, jadi di sini kelompok kami pertama-tamanya juga harus menyertakan program untuk aktivasi sistem on off ya, menggunakan satu tombol sesuai dengan tampilan yang ada pada desain plan yang sudah tertera di layar, yang mana satu tombol ini digunakan untuk dua buah logika, yaitu on off. Kalau biasanya mungkin untuk penggunaan on off ini bisa digunakan menggunakan dua tombol ya, namun kali ini untuk tombol push buttonnya itu digunakan dua logika, start atau off, on off, 1 atau 0, 0 atau 1, seperti itu logikanya. Nah, karena penggunaannya ini bisa dikatakan sangat minimalis ya, karena satu tombol digunakan untuk dua logika, maka yang perlu kita lakukan adalah menambahkan divu atau different up, yang mana different up ini berfungsi untuk membaca peralihan logika dari 1 ke 0 atau sebaliknya dengan waktu yang sangat cepat, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada rangkaian kontrol ya, yang digunakan untuk mengaktifkan aktivasi ini. Jadi untuk addressing 1.05 ini menjadi aktivasi dari seluruh sistem. Kemudian di sini ada kontrol motor feeder. Sebelum kita menjelaskan lebih dalam mengenai rangkaian kontrol motor ini, saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang kontrol dayanya. Jadi basic dari motor yang akan kita gunakan nanti adalah motor 3 fasa. Di sini terlihat ada 3 buah fasa ya, L1, L2 dan L3, yang mana hal ini bisa dikatakan juga sebagai RST ya, sesuai dengan kaidah 3 fasa. Kemudian di sini tertera ada pengaman F1 ya. Ini bisa kita bayangkan yaitu MCB 3 fasa, yaitu miniatur circuit breaker. Kemudian di sini ada 2 bak kontaktor, yang mana masing-masing memiliki 3 input dan juga 3 output ya. Di sini kita menggunakan 2. Kemudian ini adalah wiring yang ada pada motor AC 3 fasanya. Nah, karena kita di sini menginginkan putaran arah motor itu forward dan reverse ya. Bisa dianalogikan forward itu sesuai dengan arah jarum jam. Jadi pergerakan arah putar motornya itu bergerak ke kanan. Sedangkan reverse adalah kebalikan dari forward. Yang tadinya forward itu searah dengan arah jarum jam, maka reverse adalah berlawanan ya. Jadi ke kiri putarannya. Jadi di sini saya menggunakan motor 3 fasa sebanyak 1 unit yang nantinya akan diprogram untuk berputar ke kanan dan ke kiri, seperti itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kunci dari rangkaian ini sebenarnya ada ini ya, di rangkaian kontaktornya ini. Di sini kita juga sama-sama bisa memahami ya bahwa 3 input
yang ada pada dua kontaktor ini sudah sesuai. 5 bertemu 1, 3 bertemu 3, 1 bertemu 5 ya. Bertemu 5 ya. Jadi ibaratnya pojok bertemu pojok, tengah bertemu tengah, pojok bertemu pojok ya, pojok kiri, dan sebagainya. Kemudian yang menjadi kunci dari rangkaian ini adalah pertukaran fasa yang ada pada output kontaktor 2 dan kontaktor 1. Bisa kita lihat 1 dan 2 ini masih sejalur ya, karena berawal dari pin 5 masuk ke pin 1, pin 2 masuk ke pin 6 pada kontaktor 1. Kemudian terdapat dua perubahan yang ada pada pin 4 dan 6 ini. Kita bisa melihat bahwa pin 3 yang menjadi input dari kontaktor 2 ini berasal dari pin 3 kontaktor 1. Lalu untuk outputnya pin 4 ini di wiring menuju pin 2 yang merupakan output dari kontaktor 1, sehingga akan ada pertukaran fasa yang nantinya menyebabkan arah putaran motor itu bisa disetting ke kanan maupun ke kiri. Begitu juga dengan pin 6 ini mendapat pertukaran ya, yang awalnya tadi mendapatkan input dari pin 1 kontaktor 1, lalu outputnya ini di wiring menuju pin 4 pada kontaktor 1 yang notabene berasal dari pin yang ada di tengah ini yang berwarna kuning. Kemudian ini adalah wiring start deltanya dari motornya ya, yang biasanya sudah built-in di motornya. Oke, kita kembali lagi ke rangkaian atau ladder diagram. Jadi setelah kami menjelaskan mengenai rangkaian kontrol daya tadi, di sini saya memanfaatkan kip ya untuk melakukan proses interlock. Jadi ketika aktivasi ini ditekan, maka kita tidak perlu repot-repot menahannya sampai kita mematikan sistemnya. Jadi cukup satu kali tekan saja, maka proses akan berulang atau proses akan secara looping secara otomatis karena mendapatkan interlock dari kip ini tadi. Kemudian di sini ada beberapa kombinasi logic gate, mulai dari limit switch ya, dan juga aktivasi dan sebagainya. Perlu kita ketahui juga di sini pada kontrol motor feeder ini terdapat dua limit switch ya. Limit switch itu bisa dikatakan sebagai saklar otomatis, yang mana apabila suatu benda menekan saklarnya, maka saklar tersebut akan memberikan instruksi pada beban selanjutnya. Entah itu beban selanjutnya diprogram untuk nyala atau mati ya, sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Oke, ini selanjutnya ada rung yang mengenai penghitung box. Di sini saya menggunakan CNT atau counter ya, counter untuk menghitung box yang nantinya di-packing sesuai dengan penugasan yang ada pada soal. Jadi ketika box itu sudah menyentuh jumlah maksimal yaitu 3, maka lifter ini akan naik ke atas lalu akan di-packing oleh manusia. Seperti itu. Jadi untuk set value-nya maksimal saya gunakan 3. Lalu di sini ada kombinasi logic gate-nya. Lalu yang kedua yaitu kontrol motor lifter ya. Karena tadi kita sudah membahas tentang feeder, jadi untuk lifternya ini kurang lebihnya sama, tetap menggunakan forward reverse. Namun pada limit switch-nya ini terdapat 3 buah kombinasi. 3 buah kombinasi ini bisa dikatakan sebagai upper atau yang paling atas ya, limit switch yang paling atas. Kemudian ada limit switch yang berada di tengah. Kemudian ada limit switch yang berada pada lower atau ibaratnya paling rendah ya, paling bawah seperti itu. Lalu di sini ada kombinasinya, kombinasi logic gate-nya, tentu dilengkapi dengan aktivasi ya. Namun aktivasi di sini saya gunakan normally close karena fungsinya adalah untuk mematikan sistem seperti itu. Begitu juga ini ya, ada C002 ini merupakan kontak normally open dari counter yang kita buat pada rung penghitung box ini. Jadi ketika nanti counter ini sudah menyentuh angka 3, sudah mendeteksi 3 buah kardus, maka motor akan secara otomatis bergerak ke atas atau forward ya. Karena di sini reverse, otomatis yang kedua ini kita lakukan secara forward, yaitu motornya naik ke atas seperti ini, sampai dengan menyentuh limit switch upper ini. Lalu
sistem akan looping ya, looping dari awal. Counter akan menghitung mulai dari 0 lagi sampai pengguna mematikan sistemnya. Oke, langsung saja karena tadi review yang sudah saya berikan sudah saya sampaikan. Saat ini kita langsung masuk ke simulasi dengan cara kita klik Ctrl Shift W. Oke, apabila sudah hijau seperti ini maka simulasi work online-nya sudah aktif ya. Kalau kita perhatikan terlebih dahulu, semua sistem masih off karena tombol aktivasinya belum kita nyalakan. Oke, langsung saja kita nyalakan tombol aktivasinya, tombol startnya. Maka aktivasi di sini akan menyala sehingga akan memberikan instruksi pada rangkaian kontrol motor feeder ini ya, untuk yang paling pertama. Jadi ketika tombol ditekan maka tombol tadi memberikan instruksi untuk motor bergerak secara forward, bergerak ke kanan ya. Jadi maju seperti ini. Bisa dibayangkan sedikit teman-teman ya. Maju seperti ini, lalu depannya ada box ya, seperti itu. Kemudian jika sudah tentunya di sini terdapat limit switch ya, terdapat limit switch. Di sini saya menamainya yaitu limit switch forward karena perputaran dari arah putar dari motor tersebut secara forward. Jadi saya namai limit forward. Nah, apabila motornya tadi sudah menyentuh limit switch, maka bisa kita analogikan, kita beri logika satu saja pada logic gate address 0.02 ini. Ya, seperti ini ya. Maka arah motor yang tadinya secara forward maka akan mati sehingga akan kembali reverse, akan kembali ke tempat semula. Jadi yang tadinya bergerak ke kanan sekarang bergerak ke kiri atau mundur ya. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke proses packaging yang selanjutnya, kita pahami terlebih dahulu mekanisme dari proses penghitung dan juga proses packagingnya ya. Jadi setelah kita lakukan instruksi forward pada motor feeder, maka secara otomatis counter akan menghitung kardusnya. Yang tadinya nilai maksimal dari counter ini sebanyak 3 buah, maka berubah menjadi 2 karena tadi sudah mendeteksi 1 buah kardus ya. Itu. Kemudian di sini ada lagi rangkaian untuk pengontrol motor lifternya. Jadi di sini terdapat ini ya limit switchnya. Di sini saya menggunakan kombinasi middle dan lower, kemudian ada kombinasi penghitung dan juga aktivasi. Jadi pada saat motor lifter ini sudah mendapatkan kardus, maka sesuai dengan perintah tugas atau perintah soal yang sudah diberikan, maka lifter ini akan turun satu tahap ya, berada pada middle. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memberikan logika 1 pada limit middle ini. Maka motor akan berhenti ya, baik itu secara forward maupun reverse, motor lifter akan berhenti pada posisi middle. Kemudian kita kembali lagi di motor feedernya. Setelah tadi motor feedernya bergerak ke kanan, kita analogikan sebagai motor ini akan kembali ke tempatnya di posisi reverse. Lalu bisa kita klik saja limit switch-nya ya, limit switch reverse-nya. Oke, limit switch reverse sudah aktif, maka motor yang tadinya bergerak ke kiri sudah dikatakan sudah maksimal menyentuh limit switch reverse. Maka motor akan kembali berputar ke kanan seperti ini secara forward ya. Kemudian sesuai dengan tahap yang pertama tadi, motor akan menyentuh limit switch forwardnya. Maka motor akan berhenti sejenak ya. Maka motor akan berhenti sejenak. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan penghitung boxnya. Yang tadinya counter mendeteksi dua kardus, kali ini tersisa menjadi 1 buah kardus saja ya. Karena tadi sudah kita lakukan proses
pengiriman kardus melalui feeder dan juga lifter. Kemudian karena tadi kita terakhir menjalankan lifter ini pada limit switch middle, maka otomatis lifter akan turun lebih rendah lagi, yaitu pada limit switch lower ya. Kita berikan logika satu saja pada limit switch lowernya, maka motor akan berhenti kembali seperti ini. Counter masih ada satu kesempatan lagi ya untuk menghitung kardusnya. Nah, jika sudah, kita berikan logika 1 pada arah putar reverse pada motor feedernya. Kita analogikan motor ini sudah mencapai titik maksimalnya di bagian reverse ini, di paling belakang. Lalu motor akan kembali bekerja ke kanan atau bergerak atau berputar ke kanan ya, sesuai dengan arah jarum jam, maju untuk memberikan kardus menuju filter. Kita berikan logika 1 pada limit switch forwardnya, maka motor reverse akan menyala ya, akan aktif dan akan mati ketika limit switch reverse-nya aktif. Kemudian di sini counternya sudah habis ya, sudah 0, berarti secara pencacah atau penghitung sudah terpenuhi sebanyak 3 buah kardus seperti itu. Nah, apabila sudah terpenuhi, maka secara otomatis kontak normally open yang ada pada counter ini akan memberikan instruksi pada motor lifter untuk bergerak secara forward. Yang tadinya reverse ke bawah, sekarang menjadi forward ke atas. Nah, kapan motor ini mati? Ketika motor ini menyentuh limit switch upper yang ada pada gambar di sebelah kanan ini. Kita beri saja logika 1 pada limit switch uppernya ya. Maka motor akan berhenti. Jadi untuk posisi terakhir motor sudah sesuai dengan gambar ya, sudah pada posisi yang paling atas seperti ini. Kemudian kita lihat mesin counter secara looping sudah melakukan refresh pada set value-nya. Kemudian kita kembalikan di kontrol motor feedernya ya, sudah langsung kembali ke posisi awal, yaitu maju untuk memberikan kardus kepada lifter. Kita coba lagi, maka sistem akan bergerak secara looping sesuai dengan 3 tahap yang sudah saya jelaskan tadi ya. Counter kembali menghitung menjadi 2, yang tadinya menjadi 3, sekarang menjadi 2 karena sudah mendeteksi 1 buah kardus. Kemudian motor lifter akan turun 1 tahap, 1 tangga ya, di middle. Maka kita beri logika 1 pada limit switch middle-nya. Oke, maka motor feeder akan kembali mundur ya, reverse, sehingga akan menyentuh limit switch reverse-nya. Dan sistem akan berjalan sesuai dengan semestinya ya, sesuai dengan apa yang diprogram, atau bisa diibaratkan sistem ini akan terus berjalan sampai user akan mematikan sistemnya melalui aplikasi. Langsung saja ya, kita coba matikan secara luas ya, secara umum ya. Kita matikan dari sistem aktivasinya. Kita klik PKL. Oke, maka secara keseluruhan sistem sudah mati. Karena aktivasinya sudah mati, maka rangkaian-rangkaian di bawahnya sudah mati, tidak ada yang bergerak. Oke, cukup sekian review dan juga pembahasan dan juga simulasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.